Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzaki Ibrahim dari kelas 1C Prodi D3 Akuntansi. NPM saya C0C02303. Di sini saya akan melanjutkan dari video selanjutnya, atau bisa dibilang di chapter selanjutnya dari video kemarin, yaitu setelah mengisi bersama dasar akuntansi, kemudian ilustrasi transaksi, kita memasuki ke step selanjutnya, yaitu analisis transaksi. Baik, di sini akun yang terlibat, saya akan jelaskan tanggal itu tanggal terjadi transaksi. Akun yang terlibat dalam transaksi tersebut adalah, yang pertama ada akun cash dan yang lain-lain, seperti capital, repair and maintenance, supplies, equipment, service revenue. Bertambah atau berkurang itu termasuk kuantitas atau jumlah nominal yang masuk ke dalam akun tersebut. Ini alasan-alasannya dan dicatat dalam posisi debit atau kredit. Oke, kita lihat transaksi yang pertama tanggal 1. Transaksinya adalah Mr. Muzaki menginvestasikan uang sebesar 600 juta untuk pembangunan klinik hewan. Oke, kita lihat di sini. Akun yang terlibat adalah akun cash. Kemudian si akun tersebut nominalnya bertambah karena diinvestasi. Karena alasannya karena adanya uang yang diinvestasikan oleh Mr. Muzaki untuk membangun klinik hewan tersebut. Kemudian karena uangnya bertambah, otomatis itu menjadi debit. Karena kenapa debit itu termasuk ke dalam aset, yang mana aset itu saldo normalnya adalah debit. Kemudian apalagi akun yang terpengaruh, yaitu akun Mr. Muzaki Capitals atau Capitals akun bertambah. Nah, Capitals akun ini kenapa bertambah? Ya karena uang ini investasikan, jadi modalnya di sana bertambah. Itu makanya uang yang tadi investasikan tadi masuk pula ke dalam yang namanya akun modal. Kemudian kenapa di sininya kredit? Karena Capitals itu atau akun Mr. Muzaki Capitals atau Capitals akun atau modal itu masuk ke dalam ekuitas, sedangkan saldo normal dalam ekuitas adalah kredit. Makanya di sini ditulis sesuai dengan saldo normal. Kemudian tanggal 2, kita lihat ilustrasi tanggal 2, yaitu merenovasi ruko milik Mr. Muzaki dengan total pemakaian biaya 150 juta. Analisis transaksinya, di sini terlibatkan dua akun lagi, yaitu repair and maintenance atau perbaikan dan maintenance expense, beban perbaikan dan beban maintenance, kemudian akun cash. Di sini di akun tersebut nominalnya bertambah, maka ditulis di sini debit. Kenapa nominalnya di sini bertambah? Ya karena untuk memperbaiki suatu bangunan itu membutuhkan biaya. Nah, di sini masuk biaya dari akun cash. Akun cash biayanya berkurang karena diambil untuk beban repair and maintenance. Dan di sini kenapa ditulis debit? Karena ini termasuk memperbaiki aset. Nah, sedangkan saldo normal aset itu sendiri adalah debit. Oke, yang selanjutnya tanggal 4. Di tanggal 4 kita Mr. Muzaki membeli peralatan sebesar 200.000 dan perlengkapan sebesar 200 juta, mohon maaf, dan perlengkapan sebesar 80 juta secara tunai di toko Bakti Usada. Nah, teman, di sini ada 4 akun yang terpengaruh. Supplies, cash, equipment, 3 maksud saya. Supplies, cash, equipment, 3 akun. Akun supplies bertambah dan di sininya debit, ya karena akun supplies sendiri itu terletak di bagian aset atau di sebelah kiri. Nah, kenapa bertambah? Tentu dengan kita membeli sebuah peralatan, maka supplies itu akan bertambah karena adanya penambahan aset dalam bentuk supplies atau peralatan. Kemudian cash-nya berkurang, sudah jelas karena uang yang di dalam saldo cash kita itu diambil untuk dengan sejumlah nominal untuk membeli supplies tersebut. Equipment pun cara kerjanya sama dengan supplies, cuma beda penyebutan karena equipment itu adalah peralatan, termasuk ke dalam aset. Cuman pembukuannya beda karena supplies ini barang habis pakai, sedangkan equipment ini tidak, lebih ke arah peralatannya. Nah, di sini ditulis debit karena masuk aset, dan cash-nya berkurang atau bisa dibilang kredit, itu karena dipakai untuk membeli equipment tersebut. Kemudian di tanggal 12, itu Mr. Muzaki membayar influencer hewan untuk mempromosikan klinik hewan dengan biaya sebesar 3 juta. Advertising expense atau beban iklan. Nah, di sini Mr. Muzaki menyewa influencer hewan. Kenapa di sininya debit? Karena
menyewa influencer hewan atau di advertising expense-nya itu masuk uang, jadi debit. Kemudian ini juga menjadi benefit untuk perusahaan Mr. Muzaki tersebut. Di case-nya juga ini berkurang. Kenapa cash-nya berkurang? Karena diambil biaya cash ini untuk membayar beban iklan tersebut. Kemudian ini service revenue. Di sini saya akan menjelaskan tentang service revenue karena service revenue ini terletak di beberapa transaksi ke bawah. Service revenue sendiri adalah jasa atau pendapatan dari jasa. Telah menyelesaikan pendapatan jasa. Maka kita lihat transaksi di tanggal 13. Nah, diterima pendapatan jasa rescue dan grooming dari komunitas pecinta kucing sebesar 10 juta. Di analisis transaksi, ini bertambah. Kenapa ininya masih kredit? Karena ini alasannya. Yang sebelum-sebelumnya jika ini bertambah maka debit kan? Kenapa yang service revenue kredit? Sini ada penjelasannya. Karena service revenue adalah bagian dari ekuitas yang mana saldo normal ekuitas adalah kredit. Maka di sini ditulis sesuai dengan saldo normalnya. Case-nya karena kita telah menyelesaikan suatu jasa yang kita berikan kepada konsumen dan konsumen itu memberikan imbalan atau uang, maka cash itu akan bertambah dan menjadi debit. Nah, tanggal 14 kita lihat transaksinya. Telah menyelesaikan operasi kateter kucing dengan biaya 800 ini termasuk ke dalam service revenue. Oke, di sini penjelasannya sama seperti service revenue, cuman hanya membedakannya itu adalah nominal. Kemudian ada utilitas expense atau beban utilitas. Kita lihat tanggal 17, memasang WiFi dengan kecepatan 50 Mbps dari provider Bisnet dengan biaya 1.200.000. Kita lihat di analisis transaksinya, itu masuknya ke utilitas expense atau beban utilitas. Nah, teman-teman, di sini utilitas expense itu masuknya ke debit karena ini bisa masuk ke dalam bagian aset kita karena utilitas expense ini akan memberikan benefit untuk perusahaan kita. Di sini case-nya berkurang. Kenapa? Karena dipakai biayanya untuk utilities expense. Jadi kita keluarkan uang untuk utilities expense untuk memasang WiFi. Kemudian ada service revenue, penjelasannya sama hanya membedakan nominal dan service revenue. Nah, di sini equipment sama seperti yang tadi. Ini masuknya aset maka disediakan debit dan cash karena untuk mengeluarkan biaya untuk pembelian equipment tersebut. Kemudian ada prive. Nah, biaya prive ini adalah biaya yang bisa diambil oleh pemilik dari perusahaan tersebut atau pemilik dari usaha tersebut. Jadi kita lihat transaksinya bagaimana. Mr. Muzaki perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pribadi dan biaya diambil dari uang kas tersebut. Oke, ini prive-nya bertambah karena melakukan pengambilan. Jadi di angka prive-nya itu bertambah, bukan mengurang. Jadi makanya Prev. Nah, ini penjelasan kenapa Prev debit. Prev dalam akuntansi tergolong pada kolom saldo debit pada pembukuan perusahaan meski akan mempengaruhi ekuitas perusahaan. Prev tetap merupakan hak investor yang harus dipenuhi jika diminta. Nah, itu penjelasan kenapa harus debit. Sedangkan cash-nya sudah pasti kredit karena tadi mengambil uang untuk kepentingan pribadi dari saldo cash. Jadi pasti berkurang dan menjadi kredit. Utilitas expense penjelasan sama seperti yang di atas. Kali ini untuk membayar tagihan listrik selama 1 bulan. Service revenue sama, hanya yang membedakan di sini hanya nominalnya. Kemudian ada salaries expense atau beban gaji, kita lihat di sini. Membayar gaji karyawan klinik hewan sebesar 16 juta. Oke. Kenapa ini debit? Karena beban karyawan dicatat pada debit dan kas pada kredit karena mengurangi aset perusahaan. Nah, bebannya itu dicatatnya pada debit, bukan jadi nggak minus di sales expense-nya, gitu, jadi bebannya. Dan di cash-nya itu akan menjadi kredit atau minus karena diambil saldo dari cash tersebut untuk dikeluarkan untuk membayar gaji karyawan. Namun, kan karyawan ini sudah memberi benefit untuk perusahaan yang Mr. Muzaki.
Nah, selanjutnya, dari analisis transaksi kita akan memindahkan data tersebut ke jurnal transaksi. Oke, saya akan jelaskan eh, rate date itu adalah data-data kapan terjadinya transaksi, kemudian explanation atau akun apa yang terlibat dalam transaksi tersebut. Ref adalah kode akun, debit kredit adalah posisi akun di debit atau di kredit. Sebenarnya, jurnal ini kita tinggal memindahkan yang ada di analisis transaksi. Kita lihat, di tanggal 1 bulan 9, yang dilibatkan adalah akun cash dan capitals. Oke, nah, akun cash dan capitals. Letaknya di mana? Bentar. Nah, letaknya di debit dan di kredit. Di debit dan di kredit. Kemudian, untuk nominalnya kita lihat di ilustrasi transaksi, itu sebesar 600 juta. Nah, kemudian selanjutnya di tanggal 2 itu ada akun cash and repair maintenance. Yang tadi yaitu perbaikan ruko untuk tempat dibuatnya klinik hewan tersebut. Kita lihat analisis transaksinya. Repair and maintenance-nya debit dan cash-nya kredit. Kita lihat di sini. Repair and maintenance-nya di debit sebesar 150 juta dan cash-nya berkurang sebesar 150 juta. Di tanggal 4 ada 3 akun yang terlibat, cash, supplies, and equipment. Kita lihat di analisis transaksinya. Supplies di debit, cash di kredit, equipment di debit, dan cash di kredit lagi. Kita lihat di sini, cash-nya di kredit 80 juta untuk membeli supplies tadi, dan supplies-nya di debit sebesar 80 juta. Cash-nya minus 200 juta untuk membeli equipment sebesar 200 juta juga. Kemudian di tanggal 12, ada akun advertising expense dan cash. Advertising expense debit dan cash-nya kredit. Kita lihat di jurnalnya. Advertising expense itunya 3 juta dan diletakkan di debit dan cash-nya minus 3 juta karena membayar beban iklan atau untuk menyewa influencer tadi. Kemudian cash service revenue telah menyelesaikan service revenue yaitu mendapatkan karena tadi telah menyelesaikan eh, grooming dan segala macam rescue dan segala macam dari komunitas pecinta kucing sebesar 10 juta. Nah, di sini service revenue-nya kredit. Karena apa tadi? Karena pada awalnya saldo normal service revenue itu adalah kredit. Nah, cash-nya itu akun cash-nya itu di debit karena saldo di akun cash tersebut itu bertambah karena setelah menyelesaikan sebuah jasa. Di tanggal 14 itu ada service revenue, sama seperti di atas. Cash utilitas expense kita lihat tanggal 17. Tanggal 17, oke. Utilitas expense, masang wifi, debit. Utilitas expense-nya debit, dan cash-nya pun cash-nya kredit. Oke, kita lihat di sini. Utilitas expense, debit, cash-nya kredit. Sudah benar 1,2 juta. Saya sudah jelaskan tadi kenapa dia debit dan kredit. Kemudian service revenue sama di atas. Service revenue-nya saldonya sudah pasti kredit dan cash-nya saldonya sudah pasti debit. Hanya di sini service revenue, di sini equipment lagi. Equipment-nya sudah pasti debit dan cash-nya sudah pasti berkurang karena untuk membeli equipment tersebut. Nah, di sini ada cash Muzaki Price atau biaya yang diambil untuk pribadi. Muzaki Price-nya debit dan cash-nya berkurang karena dia ambil untuk keperluan pribadi. Kemudian cash utilities expense seperti tadi, ini beban untuk membayar listrik 700.000 dan cash-nya pasti kredit karena berkurang untuk membayar listrik. Service revenue pendapatan lagi sebesar 6 juta, cash-nya debit dan service revenue-nya kredit. Kemudian ada cash, ada salaries expense atau beban gaji di sini. Cash-nya tentu berkurang
dan menjadi kredit karena diambil untuk membayar gaji. Setelah itu, kedua debit dan kredit ini dijumlahkan dan jumlahnya harus balance atau sama. Jika sudah balance, sudah bisa dipastikan bahwa transaksi yang kita lalui itu diinput ke dalam buku besarnya ini, ke dalam jurnal, itu sudah benar. Kemudian setelah jurnal, kita akan lanjut ke step berikutnya, yaitu ke dalam buku besar T. Nah, saya akan jelaskan kenapa ada garis ini terus dibagi kanan dan kiri. Yang pertama ini adalah kode akun, kemudian ini adalah nama akun, kiri adalah akun yang bagian debit, kanan adalah akun yang bagian kredit. Kita lihat, di akun cash tanggal 1 itu debit. Kita lihat di PDA, biar di sini. Oke. Debit 600 juta. Nah, kalau yang minus ini, itu sudah dipastikan bahwa transaksi yang terjadi adalah transaksi kredit. Lanjut. Tanggal 1, tanggal 13, debit 10 juta. Kita lihat tanggal 13. Nah, di sini tidak ada minus, sudah dipastikan transaksi yang terjadi adalah transaksi debit. Kemudian, debit lagi di tanggal 14. Debit lagi di tanggal 14, ya, sebesar 820.000. Kemudian, debit kembali di tanggal 19. Debit kembali tanggal 19. PDA, mohon maaf. 19 debit. Kemudian, 200.000 sama ya. Tanggal 23 debit lagi sebesar 7 juta. Tanggal 23 debit lagi. Kemudian 700.000, maaf, 7 juta. Terus tanggal 30 debit lagi sebesar 6 juta. Kita lihat di PDA-nya. Debit sebesar 6 juta. Tanggal 30. Nah. Oke, sekarang kita cek di bagian kreditnya. Tanggal 2, minus 150 juta. Kita cek di PDA-nya. Tanggal 2, sudah benar. Kemudian tanggal 4 itu minus 280 juta. Kita lihat, sudah benar. Kemudian tanggal 12 itu minus 3 juta. Tanggal 12 minus 3 juta. Benar, karena beban iklan tadi, advertising expense, maka cash diambil sebesar 3 juta. Utilitas expense tanggal 17. Utilitas expense tanggal 17. Di sini. Ya, pemasangan WiFi sebesar 1,2 juta. Kemudian tanggal 24 itu 9 juta untuk pembelian equipment, minus 9 juta seharusnya di sini. Nah, ini tanggal 24. Kemudian tanggal 25 minus 15 juta karena prive atau pengambilan pribadi oleh Mr. Buzaki untuk perjalanan ke luar negeri. Di sini kita bisa lihat minus 15 juta. Kemudian 700.000 utilitas expense atau beban utilitas, yaitu membayar listrik. Kita lihat minus 700.000. Dan terakhir 16 juta atau salaries expense, yaitu beban gaji. Kita lihat di PDA-nya sudah sesuai minus 6 juta. Kemudian cara menghitungnya di sini, jumlahkan semuanya dan kurangkan ke yang besar. Nah, karena di sini besar akun debitnya atau bagian debitnya, maka debit dikurang kredit. 617.750.000 dikurang 474.900.000 yang menghasilkan angka sebesar 142.850.000. Oke, kita keep dulu ini. Kita lanjut menjelaskan ke akun yang selanjutnya, yaitu service revenue. Oke. Kenapa nih service revenue? Ini ada di sebelah kanan, ya sudah saya jelaskan berkali-kali tadi. Karena service revenue itu saldo bagian dari aktivitas yang mana saldo normalnya adalah kredit. Jadi, walaupun ini semua adalah pendapatan, tapi yang menjadi debitnya adalah akun cash-nya, bukan service revenue-nya. Maka total service revenue adalah total jasa yang telah kita selesaikan itu sebesar 17 juta.
Kemudian repair and maintenance expense, yaitu perbaikan ruko tadi. Di sini di cash-nya itu minus karena diambil uangnya, namun di sininya plus atau bisa dibilang debit sebesar 150 juta. Kemudian price atau biaya pribadi tadi di cash yang berpengaruh di cash itu menjadi minus, namun di price-nya kita tulis debit sebesar 15 juta. Supplies expense ini adalah bagian dari aset sebesar 80 juta, utility expense atau beban yang dibayarkan, beban listrik dan memasang wifi dengan total 1.900.000 dicatat di debit semua karena tadi dari analisis transaksi kemudian masuk ke jurnal, akun-akun ini masuknya ke dalam debit semua. Kemudian equipment masuk ke dalam aset, debit dengan total biaya 209 juta. Advertising expense atau beban iklan itu masuknya ke debit dengan total 3 juta. Salaries expense, gaji dengan total 16 juta, dan Mr. Muzaki Capitals atau modal. Nah, modal ini kenapa kredit? Karena itu ada di bagian ekuitas yang mana saldo normal dari Capitals adalah kredit. Setelah ini, setelah dari buku besar T, kita input ke neraca saldo. Ini adalah nomor akun, nama akun yang terlibat, debit, dan kredit. Kita lihat di sini. Kita sebenarnya tinggal memindahkan dari buku besar T ke neraca saldo untuk benar nggak sih yang kita cari ini seimbang atau tidak. Nah, di sini kita ambil yang ininya, yang hasil dari penjumlah. Untuk akun cash, kita ambil yang dari hasil penjumlahan eh, pengurangan antara yang debit dan kredit. Itu 140 juta kita pindahkan ke neraca saldo sebesar 140 juta 142 juta 850 rupiah dalam bentuk debit. Kemudian service revenue. Karena total semua service revenue di sini ada di kredit, itu maka 17 juta ini kita pindahkan ke kredit di sini. Kemudian repair and maintenance. Repair and maintenance itu 150 juta dan dari debit, maka kita tulisnya di sini 150 juta dalam bentuk debit. Begitupun dengan biaya price ada di debit, maka kita tulisnya di sini bagian debit sebesar 17 juta, 15 juta. Kemudian supplies, beban supplies expense, ini aset sebesar 80 juta ada di debit, maka di neraca saldonya pun kita tulis di debit. Kemudian utility expense, beban utilitas, di sininya ditulis di debit dengan total 1.900.000, maka di neraca saldonya pun kita tulis 1.900.000 di bagian debit. Kemudian equipment expense atau peralatan, kita lihat di buku besar T-nya, equipment ini aset, otomatis dia debit dengan totalnya 209 juta. Kemudian advertising expense atau biaya beban iklan, kita lihat di sini, itu 3 juta dan sudah jelas tulis di debit, maka kita pindahkan di sini di bagian debit. Kemudian salaries expense atau biaya beban gaji, di sini di buku besar tadi ditulisnya itu sebagai saldo debit sebesar 16 juta, maka di buku neraca saldo harus ditulis sebagai saldo debit. Yang terakhir Mr. Muzaki Capitals atau Mr. Muzaki Modal sebesar 600 juta. Di sini karena di sini saldonya yaitu kredit, mohon maaf, karena kredit, karena kapital itu saldo normalnya kredit, maka di sini jika di sini tulisnya kredit, maka di neraca saldo pun harus sama kredit. Kemudian kita jumlahkan kredit semuanya dan debit semuanya, dan hasilnya pun sama, yaitu sebesar 617.750.000 rupiah. Nah, jika sudah sama, bisa kita bilang bahwa transaksi atau pembukuan yang kita masukkan dari berbagai ilustrasi transaksi tersebut bisa dibilang benar. Nah, jika ini tidak balance atau tidak sama, kemungkinan besar ada kesalahan dalam menginput atau kita kesalahan dalam mengklasifikasi yang mana transaksi yang berbentuk debit, yang mana transaksi yang berbentuk kredit. Nah, itu perlu dicari lagi, perlu dibedakan. Kemudian sering terjadi kesalahan juga di penginputan nominalnya yang 150.000 jadi 15 juta, jadi 150.000. Nah, itu juga sangat mempengaruhi hasil di bawah ini. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf kepada Bapak Madani. Mohon koreksinya. Jika ada salah, mohon dikoreksi dan minta bimbingannya agar bisa jadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.